Saya doakan mudah-mudahan punya istri lagi. Setuju orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluha wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ya fattahu ya fattahu ya fattah ya alimu ya alimu ya alim iftah lana fathan qariba. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khadirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, budala'u ummati la yadkhuluna jannata bi kasrati sholati wasiyami wal haji wa ghairiha walakin yadkhuluna jannata bi wasi'atil fikri wa salamati sudur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika insyaallah minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan murabbir ruhina Abah Yai, mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya oleh Allah, dipanjangkan umurnya untuk membimbing kita semua mengembangkan pondok pesantren di tempat kita masing-masing. Umi dan Mama yang saya muliakan dan yang saya harapkan doa barokah doanya, Ibu Nyai Sepuh yang saya harapkan doanya, para gawagis jamak daripada Gus Gawagis hadir di tengah-tengah kita, Kiai Haji Mutawakil Allah, Gus Makin, Gus Muhammad, dan gawagis-gawagis yang lain yang kita doakan mudah-mudahan mereka bisa estafet terus meneruskan perjuangan Pondok Pesantren Madarijul Ulum Pusat ini, amin. Para kiai, para guru-guru saya hadir di depan-depan saya, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, asatidzah, para alumni yang semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah karena dengan rahmat dan inayahnya kita pada kesempatan ini dapat bermuajahah dalam rangka Haul Akbar yang ke-17
bagi al-maghfurlah, dan yang ketujuh bagi al-maghfurlah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara yang saya muliakan, ngomong apa kita ini? Saya ini ngomong di hadapan guru-guru saya tahun awal, atau tepatnya bulan 2 tahun 88 saya masuk ke sini daftar kepada Kiai Haji Abdul Hamid, kemudian ditempatkan di kamar yang dicatat oleh Kiai Adnan, kemudian masuk di kamar 14, kamar beliau. Jadi saya satu kamar dengan beliau. Saya nggak lama mesantren di Madarijul Ulum, saya nggak lama, dapat 3 bulan saya jadi panitia di sini. Pertama kali datang ke sini mendatangkan seorang ulama beken di zaman itu, yakni Ki Zainuddin MZ. Saya masih punya fotonya tahun 88 itu. Kemudian 99 akhir saya baru hampir 2 tahun pulang, nggak kembali ke sini, dua rabi resikonya wong ganteng. Jadi saya pada saat itu ngaji kepada guru-guru saya baru mulai ikut pasaran kepada Kiai Haji Faid ini, Syekh Khalid, tapi orang terus keburu balik. Setiap jam setengah 10 ngaji kepada Kiai Adnan, saya ngaji sebuah kitab kecil tapi luar biasa, namanya Tuhfatul Mardiyah. Masih ingat kan, luar biasa itu. Kemudian kepada Kiai Abdul Hamid saya ngaji Mukhtasar Syafi di jam yang sama, cuma beda hari. Kemudian kepada Kiai Mun'aim saya ngaji Khamsur Rasail. Itu kira-kira sejarah saya selama 2 tahun di Madarijul Ulum ini. Ya, alhamdulillah kitab-kitab itu, ya, kitab-kitab yang diaji di sini, mulai dari pagi saya ngaji kepada Abah hadis Riyadhus Shalihin dengan kitab luar biasa Uqudul Juman. Alhamdulillah sekarang dikembangkan di sana. Kemudian sore ngaji kepada Abah Yaisul, ngaji kitab Fawaidul Makiyah, itu juga dikembangkan di sana. Alhamdulillah bapak-bapak. Oleh karena itu mohon izin Pak Kiai, doakan mudah-mudahan jangan sampai rega gitu. Mik ini. Ya. Jujur aja, idola saya selama 2 tahun di sini, idola saya ceramah itu ada 2 di sini. Satu Kiai Haji Abdul Khalid, sudah wafat ya. Allahumma gfirlahu warhamhu. Yang kedua Kiai Haji Hizbullah. Ini idola saya. Cuma saya ini kok orang disebut Hizbullahnya, kok kubilnya gitu. Kok maskur kubil gitu. Ini idola saya bapak-bapak. Oleh karena itu saya mohon doanya ya kepada Ibu Nyai, kiai-kiai saya. Kadung tadi saya sudah disebut kiai, mudah-mudahan itu tadi kata Kiai Adnan tabarukan, mudah-mudahan itu doa, amin. Ya pada saatnya nanti mudah-mudahan jadi kiai beneran, amin. Ya kalaupun nggak jadi beneran, mudah-mudahan ya walaupun nggak jadi beneran, amin. Walaupun nggak jadi beneran, jadi kiai beneran, bau-bau kiai aja, amin. Ya Rabbal. Yang penting jangan jadi kiai bau. Yo, bagus mana antara kiai bau dan bau kiai? Bagus kiai bau.
Oh, salah itu. Penyesatan itu. Ya. Apa contohnya Kiai bau? Saya takon nih Kiai Hizbullah. Kiai sedang Kiai bau itu bagaimana? Lamun lagi ngeriung. Nih, contoh Kiai bau nih. Lamun lagi ngeriung, begitu tuan rumah ngamalakan kitab Kifayatul Azkiyah, baca sholawat usiriyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lagu ngadeg, ngelirik ngarep, anak gelas, isinya rokok, dikantongi. Kiai bau muka nanti. Ada nggak yang kayak gini kira-kira kita nih? Orang lah, apa Kiai dari jebolan pondok pesantren dari Julung Ongpas, dari Julung Ulum Pusat mah, insya Allah Kiai ini sugih kabeh. Amin ya robbal alamin. Tolong bapak-bapak dan saudara-saudara doakan saya, mudah-mudahan jadi Kiai beneran, enggak jadi Kiai bau. Apa nggak boleh kalau itu dilakukan oleh Kiai? Nggak boleh. Kalau orang awam mah ada, Imam Tofal mengatakan al-adatul mubtaridatu fi nahiyatin hal tunazzalu adatuhum manzilata syar'i. Boleh kalau umum mah, tapi bukan Kiai mora. Beda Kiai mah kelasnya. Rong bungkus Kiai Mas. Bapak dan saudara yang saya muliakan, kenapa bapak-bapak saya minta doanya? Karena di zaman sekarang ini lagi berat Kiai Pak. Lagi berat di zaman sekarang ini. Harga Kiai sekarang dengan dulu beda. Nasib Kiai di zaman sekarang dengan dulu beda. Nah iya, harga sekarang, harga Kiai sekarang ini lebih mahal penyanyi organ tunggal daripada Kiai. Betul apa betul? Tuh sing sing nyebut betul kan sing ngerasa kok. Coba ngundang penyanyi organ tunggal, nyanyinya aja melewat, bagusan suara istri saya. Lah iya. Lah iya, nganggo celana semene. Lalu betisekan banyak goreng bawang nempel. Itu diundang nyanyi hajatan bapak dan saudara, nyanyinya paling 5 lagu udah di amplop 2,5 juta. Betul apa betul? Barang Kiai diundang kuis serep 1,50. Masya Allah. Mau jadi kori internasional seperti tadi itu nggak bisa 30 tahun coy, butuh lama. Kita undang dia, bagus suaranya. Berapa sih kita kasih amplop ya isinya, bukan amplopnya. Betul betul. Paling berapa? 1,50. Paling banter 500. Beda dengan dulu. Anak uang masyarakat, ada ibu-ibu, bapak-bapak di masyarakat ngapal, ngundang anak santri sing pelamunan, belum lagunya aja belum tertata, cuma ada bakat, ada talenta aja, suruh ngaji. Itu balik Pak, masyarakat kita dulu berasa sekarung gendung, aman nih gesek ya, rokok minyak jinggon ya minyak jinggon pengalaman. Ini bapak-bapak tuh dulu. Sekarang boro-boro udah masih kayak gitu, udah jadi kori internasional. Masya Allah, menyedihkan. Makanya bapak-bapak banyak yang kapok jadi kiai. Betul. Coba tunjuk tangan yang nggak kapok jadi kiai, ayo. Oh kan menang baik. Berarti kapok jadi kiai. Apa tandanya? Apa indikasinya kapok jadi kiai? Dia kiai, dia alumni pondok pesantren, dia punya pondok pesantren. Anak teh, orang sana-sana, waduh. Tapi orang sini aja nih, sing mondok, itu tandanya kiai itu kapok jadi kiai. Betul apa betul? Sing kebuyuk pun sing ngerasa pun. Terus ngotot, maklum orang Ciomas.
di Bandar Lampung malah wong Ciomas sing jadi kiai pun cuma anak loro. Kita siji kaping done kiai apa masih saudara saya juga namanya Kiai Suntani di Bandar Lampung. Lah kasih jadi kiai wong Ciomas mah. Sing anak tukang tek-tek, tukang kadek, tukang bobok tali endero. Centeng siapa? Jadi lamun ngotot mengkenen maklum Ciomas. Ini mah golok Ciomas kalau ora. Ini bapak dan saudara yang saya muliakan, banyak di zaman sekarang yang kapok jadi kiai. Ngomong seolah-olah dewek kening anaknya. Nah, cukup ababe sing jadi korban kiai. Sirama aja sampai jadi kayak abang wih sirama sekolah STM engkau jadi sarjana teknik lamun sira gelar sarjana teknik engkau proyeknya jalan jembatan gunung-gunungku proyek sira tapi lamun sira mesantren engkau proyeknya kayak abah sira cuma ngeriung doang ting goblok wong gitu disangka neng ngeriung pun orang barokah arane bewis berkat itu kan doa hei orang kok ngalami sepele sama barokah. Saya ini alhamdulillah ibu saya baru punya anak 14. Cita-cita saya punya anak 24. Nanti dari masing-masing anak saya 15 kali 24 sekian ratus. Lihat gitu, sekian ratus. Saya punya pondok pesantren walaupun dulu orang mondokakan anaknya di pondok kita cukup kartu kita bege. Betul apa betul? Ya iya, barang sirat punya anak loro, sisi kecemplung, sisi geblek. Betul apa betul? Kenapa mengkonon pun anak kita alhamdulillah walaupun masih 6 perasaan Bapak dan saudara yang saya muliakan, ya Allah disangkane jadi kiaiku miskin. Walaupun tukang ngeriung doang ya, saya emang gak ngerasa miskin. Coba tanya sama Kiai Sul itu. Rapi tahu deh, jadi kiai. Betul. Sugih. Hari si ngomong mah jadi lakon. Umahet telung tingkat kabeh sing nomor siji telung tingkat siji nomor loro nomor telung tingkat sugih kok jadi kiai asal bener-bener ngamalakan kiai sia masing ditiru kiai sing dirong kiai goblok kiai bau lah iya kayak wajar sing dideleng kiai bau mah sing kiai beneran sing dideleng terus lagi ya terus udah jam setengah 12 enak terus ya, sekilit kori magid neud apa diun ne banyu kita mau ora Bapak dan saudara yang saya muliakan ini kiai berat di zaman sekarang betul iya betul Pak tantangan jadi kiai di zaman sekarang luar biasa. Apalagi zaman sekarang ini tantangan kiai, luar biasa. Anak makoli. Suara semut lah. Betul? Tantangan kiai. Maka menurut saya setidaknya ya saya sering saya nulis di upload kemudian dikirim ke media kemudian saya dapat royalti. Kiai hari ini setidaknya harus memiliki 3. Pertama, kualifikasi ilmu pengetahuan. Kalau orang ingin jadi kiai harga
salafiyah. Orang apa mau nasi modern, udah beres di modern, mancing ning salafiyah. Ini bapak dan saudara yang saya muliakan, minum dikit. Ini yang ngajarin kayak gini, ngeden kayak gini, Kiai Hizbullah. Bapak dan saudara yang saya muliakan, nih bapak-bapak dan saudara anak-anak, nggak usah kalian ngeras minder jadi kiai. Saya jadi kiai di kampung saya, padahal saya cuma pesantren nggak lama, 2 tahun di sini, mohon maaf 5 tahun di Rampones di Al-Maghfurlah Kiai Haji Mas Anas yang sama juga alumni sini. Jadi Kiai Haji Mas Anas, Mama Anas itu di Rampones yang kebetulan tuh hadir cucunya sekarang Gus Jali, Gus Ora Jali datang menghadiri acara Haul Akbar ini. Saya cuma di sana. Bapak dan saudara yang saya muliakan, saya cuma bayangin aja. Tapi saya alhamdulillah dalam setiap kesempatan, sekarang ceramahnya Pak Kiai bukan hanya ceramah takbir seperti ini. Bahkan waktu kemarin ada COVID, saya bisa ceramah 1 hari 5 kali ceramah. Cair. Makanya sih udah kudu jadi kiai. Cair. Pagi jam 8 saya ngisi ceramah di Universitas Islam Surabaya. Jam setengah 11 saya ngisi ceramah di Universitas Islam Raden Patah. Seterusnya seperti itu. Saya ceramah kemana-mana 5 kali 1 hari. Padahal kita ananding kamar. Kenapa? Online, Zoom. Lah iya, 5 kali saya ceramah. Seorang main amplop maning saya kira. Ketinggalan kayak sini di amplop mah. Betul apa betul? Betul. Kualifikasi ilmu pengetahuan. Setidaknya ilmu salafiyah, setidaknya nih, standar terendah kalian para santri harus menguasai 12 fan ilmu, mulai dari nahwu, sorof, lughah, bayan, balaghah dan seterusnya. Minimal 12 fan ilmu, baru kalian keluar dari pondok pesantren ini. Insya Allah yang namanya gelar-gelar yang lain sambil jalan. Iya mungkin ke gelare doktor. Apa gelar doktor pun S3 pun itu mah bunga pasir. Waduh, bunga pasir, tai kucing. Nggak bangga saya disebut doktor. Lebih bangga disebut santri saya, bapak dan saudara yang saya muliakan. Ini. Oleh karena itu saya makan Pak Kiai Sulhi, ya, anak 14 nggak ada yang sekolah. Lulus SD, mondok, bengen. Saya kira bisa maning. Kenapa? Setan gepeng banyak di rumah. Nih setan gepeng kayak gini. Ya, handphone. Jadi sekarang mah anak saya dari 1 sampai 10 anak saya itu lulus SD mondok. Yang sekarang ini 11, 12, 13, 14 semuanya masuk SD mondok. Kenapa? Saya nggak kapok jadi santri. Orang kayak bapak Sira. Betul apa betul? Kualifikasi ilmu pengetahuan. Iya. Cuma kadang-kadang awalnya saya ini sedih. Ya ada aja yang sedihnya gitu. Kenapa? Ketika saya kunjungan ke Eropa. Gini udah ke Eropa loh. Dan di sana menyampaikan pemakalah seminar
alumni Pelamunan. Hai sira. Orang kele kita. Bapak dan saudara yang saya muliakan, ketika di Eropa, saya, Bapak, ditinggalkan sama pemandu wisata. Pak Ustadz, besok kan katanya nggak ada kegiatan, Bapak di rumah aja, apa di hotel aja istirahat. Satu hari saya izin mau nonton bola. Atuh Pak, sehari saya nggak kemana-mana. Jaim. Kenapa? Oh, nggak ngerti bahasa Inggris ya? Kenapa? Bahasa Inggris itu bahasa yang munafik kalau menurut saya. Coba deh, tulisannya I dibaca I. Betul kan? Lah iya. Jadi kita udah ningkenin kelemahan kita udah bisa gini. Waduh. Di pesawat ada orang apa namanya Kroasia, gadis cantik di pesawat ngerendeng kalau kita ngelawan diri. Ya udah jaim aja. Oh nggak bisa ngomong Inggris kita nih. Nah, sedang kelemahan saya di sini. Maka anak saya lulus Ma'had Ali, saya buang ke Paris, ke Pare dulu 6 bulan untuk menguasai bahasa Inggris aja sampai kayak kita. Betul apa betul? Ini Bapak dan Saudara yang saya muliakan, kualifikasi ilmu pengetahuan. Ilmu apa? Masalah apa yang ada di dalam kitab Salafiyah? Masalah apa bayana? Ya, masalah asyarot kan ada di apa namanya di TikTok lagi rame tentang ternak cacing. Jadi kita hengkel bagi santri mah. Ya, kita muhadzab sudah membolehkan. Tuh, ternak cacing namanya asyarot. Bapak dan saudara yang saya muliakan, apa yang nggak ada? Ya, yang nggak ada itu cuma satu, makoli. Terus nyanyinya singkat banget. Arane iki lagi naswir kita gini. Naswir itu orang Sunda, Ciomas tingkana, naswiran, ikhtifalan, eksamen. Bapak dan saudara yang saya muliakan, ini yang pertama. Ya, yang pertama. Kuasai ilmu pengetahuan. Setidaknya 12 fan ilmu yang harus kita kuasai. Kenapa? Nggak kayak di zaman sekarang, nggak salah, ngisi di TV. Begitu baca, qala Rasulillah, ini patah kira aja kita. Kenceng-kenceng itu ngisi ceramah di TV, qala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lamun ingat bledog gitu cerita. Artinya kan ini pengetahuan dasar apa? Bukan pengembangan itu. Oh, yang pertama. Yang kedua, nanti dituliskan sama Pak Kiai Faidullah. Yang kedua, yang harus dikuasai oleh santri hari ini adalah ekonomi. Betul. Kiai hari ini harus oke. Maka alhamdulillah kiai-kiai alumni Pondok Pesantren Madarijul Ulum Pusat sugih-sugih kabeh. Sugih harta, amin. Sugih mobil, amin. Sugih anak, amin. Sugih rabi. Ini yang di depan ini sulasa semua ya, kan ya. Tinggal awaknya mudah-mudahan tahun depan. Ini bapak-bapak harus kita kuasai ekonomi hari ini. Ya, mulai dari Padarincang sampai Tangerang, mulai dari Merak sampai Pandeglang, banyak kiri kanan. Siapa yang memilikinya? Si Aseng, si Acong. Betul apa betul? Lah, salahkah mereka? Enggak, karena mereka juga warga bangsa Indonesia. Yang disalahkan kita. Kenapa? Kita mindsetnya menyekolahkan anak. Sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan kerja, akibatnya jadi pekerja pabrik. Kalau mereka enggak, kalau mereka itu tidak apa?
tidak, mindsetnya tidak kerja apa belajar itu. Yang penting belajar itu cari ilmu. Andaikan di perguruan tinggi umum atau sekolahan umum itu ada yang kayak salafiyah, ngaji di perdalam walaupun enggak ini, pasti mereka akan ikut seperti di pondok pesantren salafiyah. Kenapa? Mereka mencari ilmu, belajar itu enggak kayak kita. Ya, maka saya lihat alhamdulillah kalau siapa kiai-kiai Madarijul Ulum luar biasa. Ana sing duet toko emas, ana sing jadi toko apa mani? Wah, oke lah. Alhamdulillah dikuasai sama kita. Lain kuasai sama kita. Bagaimana Islam akan jaya kalau kita nggak punya ekonomi? Betul. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara, ini kadang-kadang aneh. Ketika negara dikuasai, dikelola negaranya, tambang dikelola Cina, dikelola asing, mencah-mencah kamu. Ketika pemerintah mau mengarahkan pengelolaan tambang itu kepada ormas-ormas Islam, kalian juga mencah-mencah. Ini bapak-bapak, kuasai ilmu ekonomi. Maka lihat kiai-kiai kita, suki-suki alhamdulillah. Singkat baik, sing nomor 3 yang harus dikuasai oleh kaum santri hari ini, politik kekuasaan. Santri Madarijul Ulum, kalau sekarang setengah bulan yang lalu atau sebulan yang lalu baru dilantik jadi jaro, betul? Jaro Sengod. Maka 8 tahun yang akan datang, Lurah Saad kita doakan jadi bupati, amin. Alumni pondok pesantren itu ada yang jadi DPR, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati. Kenapa, Pak? Kenapa? Ini yang perlu saya sampaikan. Perjalanan Wali Songo mulai dari Maulana Malik Ibrahim, dilanjutkan oleh Sunan Ampel. Sampai Sunan Ampel, dari Maulana Malik Ibrahim sampai Raden Syahid Sunan Kalijaga, itu rentan waktu 45 tahun. Berat sekali perjuangan Islam di kala itu. Ketika para Wali Songo mengangkat, dalam satu riwayat anaknya Sunan Ampel, dalam satu riwayat keponakannya Raden Fatah diangkat jadi raja Islam pertama di Jawa. Dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun masih perjuangan Islam, seluruh tanah Jawa Islami. Orang-orang Hindu yang fanatik, yang tidak tunduk kepada kerajaan Islam, mereka kabur nyebrang dengan mengundang teman-teman mereka, ayo Bali. Itulah asal usul Pulau Bali. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara, maka kalian nanti keluar dari sini nggak usah berpikir, kalau saya pesantren di Salafiyah engkone jadi apa? Geblek sira. Sira pengen jadi apa? Sira pengen jadi apa? Ya. Oleh karena itu kepada anak-anak saya, teman-teman saya, adik-adik saya, santri dimanapun, terutama santri pondok pesantren Madarijul Ulum Pusat, kuasai ilmu pengetahuan minimal 12 fan ilmu tadi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Segini aja maklum penampilan pertama. Ya, mudah-mudahan kalau bapak-bapak ingin selalu ngelihat wajah yang ganteng ini, ya silakan setiap 5 kurang seperempat buka channel YouTube Mubalang TV, ya, Madarijul Ulum Bandar Lampung TV, ya, YouTube-nya setiap jam 5 kurang seperempat setiap sore kajian, meneruskan kajian di sini yaitu Tafsir Munir. Mohon maaf, mohon doanya, mudah-mudahan saya istiqomah dan sabar, dan anak-anak saya juga mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan ahli ilmu. Ya, sekali lagi mohon maaf dan ampun kepada semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلم مززت